Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa Humaira Andi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi jual beli saham. Saya transaksi jual beli saham menggunakan BBRI atau yang sering disebut dengan Bank BRI. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sejarahnya dan mengenai analisis fundamentalnya. Kemudian kita akan membahas cara bagaimana menjual dan membeli saham tersebut. Oke, di awal BBRI adalah nama saham Bank BRI yang cukup populer di kalangan para trading saham. Saham ini tuh menarik ya. Menariknya itu karena dalam 5 tahun terakhir, jenis pendapatan yang biasa disebut di dalam dunia perbankan atau net interest income-nya, pendapatan bunga, cenderung mengalami kenaikan. Nah, Bank BRI ini mendapatkan kenaikannya itu di rata-ratanya sebesar 9,8% setiap tahunnya. Nah, perusahaan bank milik BUMN ini didirikan oleh Raden B. Arya Wira Atmaja pada 16 Desember 1895. Bank BRI menjadi perseroan terbatas pada tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992. Dengan kode penerbit Bank BRI yang terdapat di Bursa Efek Indonesia adalah BBRI. Bank BRI ini melakukan penawaran umum atau biasa disebut dengan IPO pada tahun 2003. Bank BRI menaruhkan sebesar Rp3.811.765 saham biasa atau common shares dengan harganya Rp875 per lembar saham. Nah, Bank BRI bekerja sama dengan UBS AG, sebuah bank investasi dan penyedia layanan keuangan multinasional dari Swiss, serta PT Bahana Security dari Indonesia untuk melakukan IPO yang sukses di Indonesia maupun di luar negeri. Selama ini, secara keseluruhan, tingkat kepemilikan saham Bank BRI dimiliki oleh Bank Kepemilikan Indonesia sebesar 67,03% dan kepemilikan asingnya sebesar 32,96%. Kemudian lanjut, ada laporan laba rugi saham di BBRI, maksud saya. Di sini terdapat pendapatan bunga bersihnya di tahun 2022 di bulan Desember tentunya sebesar Rp624.603.486. Dan itu keuntungan bunga bersihnya lebih besar dibanding di tahun 2021 yang hanya mendapatkan sebesar Rp114.094.429. Kemudian ada laba bersih. Laba bersihnya di tahun 2022 mencapai Rp51.408.000. Maksud saya Rp51.408.207. Begitupun dengan pendapatan tersedia bagi saham biasa tidak termasuk item luar biasa sebesar Rp51.408.207. Nah, ada dividen per sahamnya atau terbitan primer saham biasa itu di tahun 2022 tidak memiliki nilai. Saya lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ada arus kas BBRI. Nah, di arus kas ini tersebut bisa kita lihat pada grafiknya. Di Desember 2021, arus kas BBRI itu mengalami kenaikan. Namun di Desember 2022 bisa kita lihat di sini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi di Desember 2021 sampai ke Desember 2022 di jenjang 1 tahun itu malahan arus kasnya mengalami penurunan. Dengan kas dari aktivitas operasinya senilai minus Rp68.040.297. Kas dari aktivitas investasinya juga minus, yaitu sebesar 10 maksud saya Rp10.774.185. Dengan perubahan bersih kasnya senilai Rp100.042.108. Selanjutnya, nah berikut adalah cara transaksi pembelian saham BBRI. Saya menggunakan aplikasi Ajaib. Di sini saya sudah
menggunakan transaksinya memakai bank BRI atau kode yang di Bursa Efeknya BBRI. Nah, awalnya kita buka aplikasinya, kemudian kita klik cari dan kita cari di bagian keuangan. Saya mencari kode BBRI atau Bank BRI. Setelah sudah saya temukan, kemudian kita tunggu. Nah, setelah sudah keluar, harga dari BBRI ini sebesar 4.790 per lembar sahamnya. Saya membeli sebanyak satu lot ya dengan nilai harga Rp479.000. Setelah saya beli, keluar konfirmasi ordernya, dan selanjutnya kita klik beli. Kemudian kita tunggu dan sudah berhasil, kita tinggal melihat orderan. Dan langsung keluar, kita sudah membeli saham BBRI tersebut dengan nilai Rp479.000. Kemudian kita lanjut ke cara penjualan saham BBRI. Tentunya tadi kita buka aplikasi ajaibnya, selanjutnya kita klik portofolio. Nah, di portofolio ini sudah kita klik si BBRI, kita klik jual. Kemudian kita jual dengan harga Rp485.000. Dengan kenaikan tadi yang kita beli Rp479.000, terus kita jual senilai Rp485.000 dengan keuntungan Rp10.000. Terus kita klik jual dan tunggu, dan sudah berhasil dikirim. Kita tinggal melihat orderannya. Nah, jadi sudah terlihat ya, jadi sahamnya sudah terjual. Baik, kemudian selanjutnya, nah, bukti transaksi jual beli saham ini sudah tertera pada PPT-nya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai transaksi jual beli saham. Bila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan aplikasi dan emiten yang saya pilih. Aplikasi untuk transaksi jual beli saham yang saya pilih adalah Indo Premier iPod. Sementara emiten yang saya beli sahamnya itu adalah PT Adaro Mineral Tbk. Pertama-tama saya ingin mencari tahu dulu awalnya apa profil bisnis ADMR. Dan mereka adalah perusahaan tambang dan perdagangan batu bara metalurgi atau batu bara kokas yang berpusat di Kalimantan Tengah dan Timur, juga memiliki cadangan yang cukup banyak, yaitu sebesar 170,7 juta ton, kapasitas produksi yang cukup besar yaitu 2,3 juta ton per tahun, dan ADMR ini juga merupakan anak perusahaan dari Adaro Energy. Selanjutnya, kenapa saya memilih ADMR? Awalnya saya memerhatikan performa sektor di bursa secara year to date, dan menurut saya sektor energi lumayan signifikan dan kebetulan menempati posisi pertama, yaitu dengan peningkatan sebesar 68,52%. Lalu setelah itu saya masuk ke sektor energi dan saya lihat emiten apakah yang paling berperan besar untuk peningkatan ini, dan saya lihat yaitu emitennya ADMR, Adaro Mineral, dengan peningkatan sebesar 1.700%. Setelah itu saya lihat juga kinerja financial performance-nya. Dapat kita lihat dari segi pendapatan dari 2019 menuju 2020 hingga 2021 terus mengalami peningkatan, sehingga di 2021 kelihatan peningkatan yang cukup signifikan. Dan secara year on year juga, dari semester 1 di tahun 2021 ke semester 1 di tahun 2022, pendapatan meningkat cukup signifikan, yaitu 165%. Lalu selanjutnya dari segi laba bersih, dari awalnya menurun minus di tahun 2020 meningkat
di 2021, yaitu sebesar 155. Dan dapat kita lihat juga dari semester 1 2021 ke semester 1 2022 meningkat cukup besar, yaitu sebesar 491% year on year. Mengapa saham ADMR cukup meningkat? Yang saya analisis yaitu volume penjualannya juga meningkat year on year-nya. Meningkat sebesar 9% dari 1170 ton menjadi 1280 ton. Juga harga rata-rata jualnya yang meningkat cukup besar, yaitu 143% dari 140 US dollar ke 340 US dollar per ton. Dapat kita lihat di sini grafik harga batu bara kokas atau coking coal price dengan harga batu bara thermal. Pergerakannya cukup meningkat signifikan ke atas karena diiringi dengan kejadian krisis energi di Eropa, sehingga menyebabkan kebutuhan akan energi dan batu bara cukup besar. Akhirnya karena beberapa hal tersebut membuat saya ingin berinvestasi di saham ADMR. Jadi saya beli di tanggal 14 Januari 2022 dengan harga saham yaitu 800. Saya beli satu lot, jadi saya bayar buy price-nya sebesar 80.152. Lalu saya akhirnya jual di tanggal 10 Februari 2022 dengan harga 1.100 dan akhirnya sell price-nya yaitu 109,681. Sekian dari saya. Terima kasih. Pada hari ini, kami akan menunjukkan cara bagi rekan-rekan untuk berinvestasi pada investasi saham. Dalam kasus ini, kami menggunakan aplikasi Peluang yang menyediakan akses ke bursa saham Amerika. Ketika Anda membuka aplikasi untuk pertama kali, Anda akan dihadapkan pada dashboard yang menunjukkan total portofolio yang saat ini Anda miliki. Selain itu, Anda juga akan dihadapkan pada daftar instrumen yang dapat Anda pilih, yang mencakup beragam mata uang kripto dan daftar perusahaan yang terdaftar pada bursa saham Nasdaq. Ketika rekan-rekan telah menemukan perusahaan yang potensial untuk diinvestasikan, Anda dapat menekan perusahaan yang dimaksud untuk menampilkan gambaran umum perusahaan. Dalam hal ini, kami memilih perusahaan Ford, yakni perusahaan yang berfokus di bidang desain, produksi, penjualan, dan pelayanan atas mobil dan truk. Pada aplikasi ini tersedia beragam informasi fundamental dan indikator teknikal yang dapat dijadikan pertimbangan, apakah Anda akan melanjutkan untuk membeli saham pada perusahaan dimaksud. Jika kita lihat ke bawah, Ford memiliki tingkat return on investment yang rendah. Namun jika kita geser ke tab keuangan, kita dapat melihat bahwa dalam 3 kuartal terakhir, terjadi peningkatan aktivitas investasi pada arus kas dan peningkatan rasio utang pada neraca. Hal ini bisa jadi menunjukkan bahwa atas investasi yang baru-baru ini dilakukan, Ford masih berada pada periode awal investasi dan masih belum memasuki periode pengembalian modal. Selain secara kuartal, kita juga bisa melihat performa secara tahunan. Dalam hal ini, data menampilkan bahwa pada tahun 2022, Ford menghasilkan keuntungan, walau menurun sedikit dibanding tahun sebelumnya. Kita kemudian dapat beralih ke tab teknikal. Anda akan disuguhkan beberapa indikator teknikal yang berupa osilator maupun rata-rata bergerak. Anda dapat memilih interval yang digunakan untuk menghitung indikator secara keseluruhan. Jika kita beralih ke data dengan interval harian, kita dapat melihat bahwa rata-rata indikator menunjukkan kecenderungan sinyal untuk membeli. Kita kemudian dapat lanjut beralih ke tab analisis. Pada tab ini, Anda akan disuguhkan beberapa rasio yang menunjukkan kinerja fundamental perusahaan, salah satunya adalah PS rasio, yang merupakan rasio perbandingan antara harga saham terhadap total nilai penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Secara umum, jika PS rasio lebih kecil dari 1, maka dapat dikatakan bahwa saham Ford memiliki harga pasar lebih murah dari nilai intrinsiknya, dan hal ini bisa menjadi salah satu sinyal yang baik untuk membeli. Jika kemudian Anda memutuskan untuk membeli saham dimaksud, Anda dapat menekan tombol beli, lalu memasukkan besar mata uang yang akan Anda gunakan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Selanjutnya,
Anda dapat menekan tombol tinjau order, lalu akan muncul layar konfirmasi beli. Geser layar Anda ke atas untuk memberikan konfirmasi dan mengotorisasi pembelian saham tersebut. Pesanan akan dibuat, dan Anda dapat menunggu hingga pesanan Anda dieksekusi. Karena pada aplikasi ini Anda hanya memasukkan berapa jumlah mata uang yang Anda gunakan, yakni tanpa memasukkan berapa harga penawaran yang Anda ajukan, maka Anda hanya akan berfungsi sebagai pengambil harga. Dalam artian bahwa bisa jadi volume lot yang Anda peroleh akan berbeda pada saat transaksi Anda dieksekusi, dibandingkan pada saat Anda mengirimkan pesanan pertama kali sebagai akibat dari pergerakan harga. Jika suatu ketika, Anda memutuskan untuk menjual saham yang telah Anda beli, Anda bisa kembali membuka aplikasi. Masuk ke layar portofolio. Memilih saham yang hendak Anda jual. Lalu memasukkan besarnya lot yang hendak Anda jual. Sekali lagi, Anda hanya akan bertindak sebagai pengambil harga. Bisa jadi, nilai uang yang Anda peroleh akan berbeda pada saat transaksi Anda dieksekusi, dibandingkan pada saat Anda mengirimkan penawaran.